Yuk, mari kita berdoa ya. Kami bersyukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada dan ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah dan perkenanan Tuhan masih ada dalam setiap hidup kami. Dan kami bersyukur juga Tuhan karena kami dipertemukan lagi lewat Zoom keluarga yang berkemenangan, lewat keluarga Ibu Linda. Tuhan, kami terlalu yakin Tuhan punya rencana lewat kesaksian keluarga ini, Tuhan. Biar itu dampak di tengah-tengah pelayanan GBI Viva, ministry Tuhan, khususnya di tengah-tengah kaum keluarga masing-masing, dan lewat kesaksian mereka, benar-benar Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan kami yang ambil bagian di dalamnya, yang mendengar, Tuhan memberkati kami semua, sehingga lewat kesaksian keluarga Bu Linda, memberkati bagi kami semua, sehingga itu menjadi sarana bagi kami, bahwa kami keluarga berkemenangan di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, hamba Pastor Monik terlengkapi dengan kuasa-Mu sebagai host, biar benar-benar ada hikmat Tuhan, dan kami sama-sama semuanya diberkati. Dan kami membuka acara Zoom ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Shalom semuanya. Lambaikan tangan karena nggak bisa ini. Yuk, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan diberkati oleh keluarga yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Bukan karena pelayanannya, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya bersama-sama berjuang. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan sharing firman Tuhan untuk kita semua dengan dari yang saya ambil dari Amsal 31, pujian untuk istri yang cakap. Ayat yang ke-10, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wow, janji Tuhan yang luar biasa. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia, istri, berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Saya stop di sini dulu. Dengan kata lain, istri yang cakap pasti akan memberkati, bukan saja suaminya, tetapi keluarganya. Waktu ia bangun, waktu masih malam, dalam waktu orang tertidur, istri yang cakap akan tetap berjuang, berusaha yang terbaik untuk menyediakan makanan, bukan berupa makanan jasmani saja, tetapi lebih daripada itu, makanan jiwani, makanan rohani, wanita yang tenang, wanita yang kuat, menyediakan supaya keluarganya boleh menerima berkat Tuhan. Ayat ke-16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Saudara yang dikasihi, waktu istri mengikat pinggang dengan kekuatan, dia tahu bukan kuat dan gagah dari dirinya sendiri, karena kekuatan seorang manusia tidak hanya terbatas, saudara-saudara, tetapi karena dia mengenal Tuhan, dia bergantung dan berharap kepada Tuhan, maka roh Tuhan yang memberi kekuatan. Dan ia menguatkan lengannya bersama-sama dengan Roh Kudus. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Saudara, waktu ia mengatakan ia tahu pendapatannya menguntungkan, walaupun belum menguntungkan, wanita yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, yang berjalan dengan Tuhan, dia mempunyai iman bahwa apa yang ia lakukan, ia tidak lakukan sendiri, tetapi ia lakukan karena bersama-sama dengan Tuhan, sehingga ia akan mendapatkan, dan pelitanya tidak padam. Ini berbicara minyak, berbicara dengan roh yang berkobar-kobar, roh yang cinta Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya. Karena itu setiap kita harus punya pelita yang tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas,
ia mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Berarti melalui tangannya, ia menjadi banyak berkat buat banyak orang. Seperti seorang Dorcas, yang wanita yang biasa, tetapi dengan apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan dengan kesungguhan hati untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk jiwa-jiwa, saudara-saudara. Dan ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Berarti dia telah menyiapkan. Dia tidak santai-santai saja. Dia terus mempersiapkan dan bergantung kepada Tuhan. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan hangus, dan kain ungu pakaiannya. Ungu berarti juga berbicara mengenai the glory of God, kemuliaan Tuhan. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Berarti karena wanita yang bijak, karena wanita yang mengandalkan Tuhan, dia bisa membawa suaminya ke tempat di mana Tuhan sudah persiapkan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan, karena dia tahu siapa yang mengontrol hidupnya. Bukan keadaan ataupun keuangan atau bukan jabatan atau posisi, tetapi yang mengontrol hidupnya adalah Tuhan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Dia adalah wanita yang rajin. Hari-hari ini terlebih lagi, kita setiap wanita harus rajin, kita harus mensupport keluarga, lepas keluarga. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi wanita yang bijak, engkau, para wanita, melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman ini. Biarlah melalui kesaksian dari Ibu Linda, Pak Edison, dan anak-anak menjadi berkat buat kami semua. Shalom Ibu Linda, boleh di-unmute. Pak Shalom, Edison. Ya, shalom. 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 Oke, kita langsung aja. Saya sudah mendengar baru sedikit sih kesaksian dari Ibu Linda yang luar biasa. Bagaimana saya kaget waktu mendengar kesaksian dari Pak Edison dan Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam kesaksian, waktu melewati keterpurukan yang sampai habis-habisan begitu tuh, boleh Ibu Linda dan Pak Edison memperkenalkan kepada kita semua singkat saja mengenai keluarga, berapa anak, dan sudah berapa lama menikahnya. Shalom, salam semua, salam Pak Gembala, Bu Gembala, dan rekan-rekan semua. Puji Tuhan, kami memperkenalkan diri kami. Ya, saya bersama dengan Pak Edison sudah berumah tangga lebih kurang 31 tahun. Kami dikaruniai anak dari rahim saya ada 3 anak, 1 perempuan, 2 laki-laki, dan sekarang sudah punya menantu 1 dan cucu 2, dan juga ada anak yang saya didik, saya besarkan juga 2 dipercayakan Tuhan, yaitu Januar dan Feby, dari mulai mereka ke SMP, sehingga sekarang sudah sarjana dan sudah bekerja. Jadi saya sudah menganggap mereka anak saya, dan jadi saya punya anak 5. 5, 3 laki-laki dan 2 perempuan, dan cucu 2, menantu 1. Nah, ini keluarga saya yang keluarga inti. Saya dengan 3 anak saya dan menantu dan 2 cucu. Nah, ini keluarga saya. Ya, puji Tuhan, kami semua sudah hidup di dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, seperti teman-teman boleh lihat, tahu bahwa kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu kami sudah melewati banyak sekali tantangan, jatuh bangun di dalam rumah tangga. Tapi berkat Tuhan, kami boleh ada hari ini dan kami boleh keluar lebih daripada pemenang. Nah,
Ibu Linda sudah berapa tahun meritnya, Bu? Udah 31 tahun. Oh, 31 Tapi tahun. masih Anak-anak yang tapi luar masih biasa udah punya cucu. Tapi kayaknya masih baru menikah nih, masih ini ya. Tuh, anak saya ketawa tuh. Ini yang paling kecil nih, ini Agung. Yang paling Hai, kecil. Abednego ya? Betul? Ya. Iya. Abednego, hi Tri, how are you? Hai. Luar biasa ya, Hai. bisa sama Ya. Mami, juga Feby. Feby sudah udah berapa tahun tinggal sama Mami sama Daddy, sama Pak Edison sama Ibu Linda. Berapa tahun dari SMP. Wah, udah benar-benar keluarga yang luar biasa ya Tuhan. Kalau bukan kasih Tuhan itu sangat sulit, tapi ada hati Tuhan Pak Edison dan Ibu sehingga keluarga ini benar-benar bisa bersatu, dan saya melihat bukan saja bersatu tapi melayani. Nah, sebelum melayani ini Ibu Linda, yang saya mau tanya, saya dengar kesaksian waktu baru-baru merit ya. Waktu baru-baru merit itu Ibu Linda sempat kasih kesaksian bersama Pak Edison mengalami pergumulan yang luar biasa, di mana waktu merit, terus Pak Edison adalah seorang pengusaha yang berhasil. Boleh ceritakan sedikit waktu mengalami keterpurukan seperti itu, bukan hal yang mudah, tetapi banyak hari-hari ini orang-orang yang sedang mengalami seperti itu. Jadi kesaksian daripada Pak Edison dan Ibu Linda akan sangat memberkati kita semua untuk tetap kuat dan tetap berjuang. Nah, bagaimana nih Bu dan Pak Edison? Boleh ceritakan sedikit tentang masa keterpurukan atau prosesnya? Puji Tuhan. Sebenarnya ya kita memang nggak mau ya mengingat masa lalu ya, tapi memang itulah kita mau berbagi ya sama orang supaya apa yang kita lalui ini juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya ini semua juga udah jalannya Tuhan untuk membawa saya untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Proses Tuhan itu di dalam kehidupan rumah tangga kami. Waktu baru-baru berumah tangga, saya tahu suami saya ini suami yang baik, ya, dari keluarga yang baik. Nah, dengan berjalannya waktu berumah tangga, saya punya anak satu, lahir anak saya. Pak Edison ini memang waktu saya berumah tangga, dia memang seorang pengusaha boleh dibilang ya, dia pada waktu itu ya dia diberkati Tuhan. Nah, diberkati Tuhan, ya saya sebagai istri. Ya, yang tadinya juga saya sebelum merit saya bekerja, tapi dengan saya merit dengan Pak Edison saya dilarang bekerja karena sudah punya anak, nanti anak bisa terlantar gitu. Nah, dia bilang seperti itu sama saya. Saya sebagai istri yang tunduk, istri yang taat kepada suami saya melakukan. Nah, saya nggak pernah mau campur dengan urusan pekerjaan dia. Nah, saya tahu ya dia bekerja sebagai pengusaha. Dia tidak mempunyai waktu yang office hour seperti ya, orang-orang kantoran. Nah, dia kadang entertain orang, dia kadang apa. Nah, dia kadang berangkat siang. Saya hanya sebagai istri percaya dia bekerja. Nah, karena saya tahu dia suami yang baik, ya saya hanya percaya saja kepada dia. Dengan berjalannya waktu, ya dia mungkin terpengaruh dengan teman-temannya atau pergaulan. Ya, dia akhirnya terjebak dalam satu komunitas pergaulan yang boleh dibilang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dia masuk dalam pergaulan judi bersama teman-temannya. Nah, dia juga minum minuman keras gitu. Saya sebagai istri mana sih yang mau, yang rela, maksudnya melihat suaminya hidup boleh dikatakan di hal-hal yang tidak berkenan seperti itu. Nah, saya sebagai seorang istri, saya berusaha untuk bagaimana suami saya ini sadar, suami saya ini kembali, maksudnya tidak melakukan hal seperti itu. Kalau bekerja, ya bekerja, dia bekerja untuk istri dan anak-anak. Ya, maunya saya seperti itu, dalam pikiran saya seperti itu. Saya percaya tidak ada istri yang mau suaminya jatuh di dalam perjudian, karena itu tidak ada hasil dari judi itu yang membawa kebaikan baik di dalam rumah tangga maupun di dalam keuangan. Nah, saya melihat seperti itu dengan
perjalanannya Pak Edison, saya boleh lihat dia sudah salah melangkah. Hati saya ini tidak ada damai sejahtera. Karena saya berulang kali untuk membuat dia supaya dia kembali jalan. Nah, dia tetap ya kalau di rumah iya katanya. Tapi kalau di luar dia sudah lost control, dia sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Kadang dia pergi hari ini 2 hari nggak pulang. Nah, ya, hal seperti itu yang dia lakukan. Nah, sebagai seorang istri saya hanya bisa menangis melihat ya perbuatan Pak Edison seperti itu. Jadi saya sebagai seorang istri berbagai cara yang saya lakukan untuk dia boleh lagi kembali, untuk dia tidak melakukan hal seperti itu. Kadang sampai dulu anak-anak saya bawa ke tempat sudah dia. Punya anak saat pergi. itu Bu ya? Waktu udah itu punya anak satu. Nah, dan punya anak satu. Nah, terus itu sampai anak 2. Nah, itu punya anak 2. Sampai ini anak 2 saya bawa ke tempat dia judi. Maksudnya saya supaya dia bertobat, supaya dia sadar. Kadang anak-anak saya taruh sama dia gitu. Saya taruh itu di dekat dia supaya dia pulang. Nah, pada saat itu dia benar-benar udah pulang. Udah di rumah, besoknya dilakukan lagi. Nah, saya terus melakukan maksudnya yang saya mampu, kekuatan saya. Ya, saya lakukan semua sampai saya juga terakhir saya lapor polisi. Saya lapor polisi supaya itu tempat perjudian digerebek. Saya pergi ke Polres untuk melaporkan bahwa di sana ada tempat judi dan suami saya ada di sana. Itulah saking sayanya mau suami saya sadar dan suami saya itu kembali jangan seperti itu gitu. Karena saya tidak tahu ya apa yang di dalam pikirannya pada saat itu. Tapi saya hanya sebagai istri hanya itu yang saya bisa lakukan. Lalu apa yang membuat mulainya perubahan itu terjadi? Karena saya lihat kalau misalnya saya tidak tahu latar belakang daripada Pak Edison dan Ibu, ini sangat luar biasa. Melayani itu sungguh-sungguh luar biasa dengan cinta luar biasa kepada Tuhan, dengan jiwa-jiwa juga. Pasti ada perubahan drastis di dalam proses itu. Dari tadi saya dengar Ibu Lenda sudah melakukan dengan segala cara, dengan kekuatan Ibu Lenda sendiri sampai kelapor ke polisi. Tapi bagaimana membuat perubahan itu terjadi, Bu? Nah, sesudah itu saya sampai sudah saya capek, udah saya nggak bisa lagi apa yang saya akan lakukan. Akhirnya saya menyerah. Saya hanya nangis. Saya datang kepada Tuhan. Saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah capek. Saya sudah tidak ada lagi cara untuk bisa mengubah dia. Nah, disitulah Tuhan mendengar jeritan saya. Tuhan menaruhkan di dalam hati saya untuk saya mencari Tuhan. Wow. Untuk saya mencari Tuhan. Nah, baru sekarang saya mengerti, karena ya selama ini yang saya lakukan hanya kekuatan saya. Nah, benar. Di dalam kekuatan saya, berarti kekuatan saya ini terbatas. Nah, ketika sudah saya serahkan kepada Tuhan, nah disitulah Tuhan mulai bekerja di dalam kehidupan saya. Di situ Tuhan mulai gerakkan saya untuk mencari Dia, mencari Dia. Kalau dulunya memang kami dari latar belakang gereja lama ya, kami beribadah hanya sekedar rutinitas saja. Ya hari Minggu beribadah, habis itu pulang. Tapi tidak ada yang maksudnya yang dapat untuk membuat perubahan di dalam kehidupan kami lah. Nah, ketika saya sudah mendapat maaf Bu Lenda, saya mau tekankan lagi. Tadi saya mendengar waktu Ibu sudah melakukan segala cara sampai saya ngebayangin bawa 2 anak kecil ke tempat perjudian untuk membuat supaya Bapak sadar gitu ya, taruh di pangkunya, memang pulang, tetapi besoknya pergi lagi. Karena kita melakukan dengan kekuatan sendiri. Tapi waktu Ibu Lenda bilang, saya menyerah dan datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, di situ adalah tolak perubahannya. Waktu kita melibatkan Tuhan dalam masalah kita, Tuhan berperkara. Tuhan pasti berperkara.
Tetapi persoalannya kan hari-hari ini ya, saudara-saudara, maukah kita melibatkan Tuhan? Seringkali dalam masalah, kita terlalu menggendong masalah itu sendiri dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Kita bawa, kita pikirkan masalah itu berulang-ulang, bahkan mencari, seperti Ibu Lenda tadi katakan, mencari solusi dengan hikmat sendiri. Tetapi yang Tuhan mau adalah libatkan Tuhan. Karena kekuatan kita terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Waktu kita melibatkan Tuhan dalam pergumulan, dalam masalah, bukan berarti, Bu Lenda, correct me if I'm wrong, bukan berarti masalahnya langsung selesai. Masalahnya tetap ada ya, Bu ya? Tapi saya percaya ada kekuatan, ada hikmat, itu saja sudah membuat kita bisa mempunyai jiwa juang. Bisa membuat saudara dan saya, Ibu Lenda sudah mengalami, mempunyai iman karena ada Tuhan di depan. Di depan kita tuh ada Tuhan yang memegang. Amin. Ya, jadi libatkan Tuhan. Saudara ingat, libatkan Tuhan dalam segala masalah, dalam segala pergumulan, dalam segala keberuntungan, dalam segala hal. Libatkan Tuhan. Katakan libatkan Tuhan. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Lenda dan teruskan. Nah, sesudah Tuhan taruhkan di dalam hati saya untuk saya menyerah sama Tuhan, untuk saya mencari Dia. Nah, disitulah saya berjalan, walaupun masalah ini belum selesai. Ketika saya datang pergi beribadah juga, nah suami saya belum ya tetap masih di dalam judi. Nah, bahkan perekonomian pada saat itu juga sudah terpuruk. Nah, karena habis di meja judi. Nah, apa yang dia punya, rumah yang tadinya 2 udah habis terjual. Nah, mobil dia turun naik mobil, lama-lama juga akhirnya dia sampai jalan kaki. Tapi ketika saya sudah datang kepada Tuhan, saya sudah tidak memikirkan hal itu. Tapi karena saya ada hati yang benar-benar menggebu-gebu kepada Tuhan, ya, menggebu-gebu kepada Tuhan, cinta mula-mula saya kepada Tuhan. Saya tidak mempedulikan itu. Satu hal saya percaya, Tuhan saya percaya. Nah, yang saya bawa pokok doa pertama supaya suami saya kembali ke jalannya Tuhan. Itu aja pertama yang saya minta kepada Tuhan. Saya nggak minta maksudnya pemulihan ekonomi, Bapak. Tidak. Nah, pada saat itu kami kekurangan, betul kekurangan. Karena ya semuanya, ya Bapak rumah tangga udah di meja judi, ya jangankan mau pergi bekerja, dia sudah tidak ada lagi pikiran untuk bekerja. Dia sudah pikirannya sudah dirasuki, ketertarikannya akan meja judi ini terus, penasarannya akan meja judi ini terus. Bahkan ketika saya juga bilang sama dia katakan, kamu tidak bisa melarang saya ini sudah dewa judi. Bahkan dia katakan itu. Dia keluar dari mulut, dia berkata seperti itu. Aduh, saya saya tidak pikirkan itu, saya hanya fokus sama Tuhan. Saya setiap hari saya banyak kegiatan di rumah Tuhan. Saya masuk di dalam doa-doa di rumah Tuhan. Apa kegiatan yang ada di rumah Tuhan? Cinta mula-mula saya kepada Tuhan, saya ikutin. Sampai doa dan puasa, tetap saya ikutin. Nah, saya hanya membawa suami saya di dalam doa saya, di dalam ibadah saya, supaya suami saya kembali, supaya suami saya bertobat. Nah, ketika anak ketiga saya lahir, nah, disitulah awal pertobatan dari Pak Edison. Pak Edison juga ketika anak ketiganya lahir. Makanya ini dia yang kasih nama Terima Kota Geraha Agung Abednego. Nah, disitulah namanya luar biasa banget, wow. Disitulah mulai perubahan. Nah, kami dulunya saya dan sama anak-anak yang pergi beribadah, 2 anak saya tenteng beribadah, bahkan saya lagi hamil, saya pergi beribadah, dan suami saya pada saat itu belum pulang, nggak pulang, hari Minggu juga nggak pulang. Nah, sampai saya kunci pintu pergi beribadah, pulang-pulang saya lihat dia sudah tidur di teras. Gitu. Nah, sampai segitunya. Nah, udah capek, udah ngantuk, mungkin udah 2 hari tidak pulang. Seperti itu sering yang berjalan. Tapi saya hanya fokus kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan saya percaya, suami saya pasti Tuhan akan tolong, Tuhan akan ubahkan dia. Dan Ibu Lenda, saya mau tanya, untuk kita dengarnya, wow, luar biasa banget ya. Maksudnya suami
ibu sudah mendoakan, terus tapi tetap suami masih belum pulang. Apa yang membuat Ibu Lenda bisa tetap bertahan, tetap beriman? Apakah ada pernyataan dari Tuhan, atau ada firman Tuhan, atau karena encounter with God? Apa yang membuat? Karena dalam keadaan seperti ini banyak istri-istri yang give up. Tetapi di sini Ibu Lenda berjuang terus, beriman. Apa yang membuat Ibu bisa tetap berjuang seperti itu? Karena nggak mudah kan seperti ini ya. Ya, saya dikuatkan terus. Memang ketika saya mencari Tuhan, saya dikuatkan terus dengan Tuhan. Ketika saya ambil doa puasa juga, Tuhan kasih kekuatan terus bagi saya. Tuhan kasih penyataan-penyataan di dalam kehidupan saya, baik melalui teman-teman saya yang juga mendukung saya di dalam doa, dalam komunitas kami. Nah, saya di situ mengalami kekuatan. Dan juga saya juga di saat saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya mendengarkan suara Tuhan. Bahwa Tuhan itu menghendaki saya supaya fokus untuk mencari kunci kerajaan Allah. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Carilah kunci kerajaan Allah. Nah, saya sampai merenung, Tuhan apa ini kunci kerajaan Allah? Saya sampai penasaran, saya cari-cari di dalam kitab apa kunci kerajaan Allah. Ternyata sesudah dengan berjalannya waktu, saya mengerti kunci kerajaan Allah di mana Tuhan itu ada. Nah, kunci kerajaan Allah, saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu Matius 6 ayat 33, maka semuanya akan ditambahkan. Saya mencari kunci kerajaan Allah di mana Tuhan ada di situ. Oh, haleluya. Nah, di mana Tuhan ada, saya diteguhkan dengan itu. Makanya saya tetap percaya. Ya, saya semakin intim dengan Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Ketika saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya kalau saya sudah diubahkan, saya percaya juga diteguhkan lagi. Semuanya seisi rumah tangga pasti akan diselamatkan. Itu yang saya yakini. Ini luar biasa. Tadi Bu Linda bilang waktu saya diubahkan, ya. Tuhan seringkali mengizinkan kita melewati suatu masalah, tetapi seringkali kita juga ingin orang lain dulu diubahkan. Suami saya diubahkan. Saya doa, Tuhan, saya udah ini. Kenapa suami saya belum berdoa? Tetapi di masa-masa seperti itu, justru Tuhan mengubah hidup daripada istri yang berdoa atau suami yang berdoa terlebih dahulu. Betul. Karena untuk Tuhan mengubah situasi dan keadaan itu mudah. Tetapi Tuhan mau berperkara dalam kehidupan kita terlebih dahulu, para istri-istri, di mana saat-saat ini tidak mudah mungkin bagi suami yang berjuang dan dalam masa pandemi ini, mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang dirumahkan, mungkin ada yang kehilangan segalanya seperti yang dialami waktu dulu dengan Pak Edison. Mungkin saudara sedang mengalami seperti ini, dan saudara berdoa, sebagai istri berdoa, tapi seringkali Tuhan mau berperkara dalam hidup kita dulu. Dan tadi yang Ibu Lenda juga katakan, doa dan berpuasa. Saudara dikasihi Tuhan, doa dan berpuasa, ada kuasa dalam berpuasa. Bapak Gembala selalu mengingatkan, bahkan saya juga belajar untuk doa dan berpuasa, karena ada kuasa. Kita merendahkan diri kepada Tuhan, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya bergantung kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang besar. Kosongkan diri kita supaya Tuhan itu, roh Tuhan dalam hidup kita bertambah dan bertambah lagi. Dan tadi dikatakan juga sama Ibu Lenda, saya punya teman-teman yang mendoakan. Saudara, kita perlu punya komunitas yang benar, yang baik, yang saling mendoakan. Hati-hati perhatikan siapa temanmu. Anak-anak muda yang ada di sini. Jangan sembarangan. Kita memang harus baik kepada semua orang. Tapi untuk bergaul, kita harus memilih. Karena pergaulan kita akan membawa kita kepada jalan yang lebih kepada Tuhan atau tidak. Dan mencari kunci kerajaan Allah itu sendiri, di mana kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan ada. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari the source, cari Tuhan itu dulu terlebih dahulu. Bukan cari, tadi Bu Lena bilang, saya udah nggak pikirin lagi tentang ekonomi dan sebagainya. Tapi saya doa untuk keselamatan daripada suami saya. Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu.
waktu kita pegang Tuhan, kita mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan segalanya. Jadi Amin. ini beberapa tip-tip kunci-kunci ya saudara-saudara untuk membuat kita kuat ya. Doa dan puasa, komunikasi sama Tuhan, punya komunitas yang baik, mencari Tuhan senantiasa ya dengan roh yang menyala-nyala dan izinkan Tuhan berperkara dalam hidup kita, mengubah kita terlebih dahulu Amin. sebelum keadaannya berubah. Oke, Ibu Linda. Terus sesudah itu setelah Ibu melakukan hal-hal ini, perubahan mulai secara berangsur-angsur atau langsung automatically Pak Edison suatu hari berubah dan tidak lagi bermain judi seperti begitu? Ya, nah sesudah saya semakin intim dan semakin percaya kepada Tuhan, kalau saya sudah diselamatkan Tuhan, karena saya juga sesudah itu sudah memberikan diri saya kepada Tuhan, saya sudah dibaptis selam, saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya percaya satu janji firman Tuhan, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Itu yang saya pegang. Nah, saya percaya Tuhan, saya percaya suami saya pasti diselamatkan. Amin. Itu yang menjadi iman saya. Nah, dengan berjalannya waktu, saya semakin setia kepada Tuhan di dalam melayani itu. Saya ambil bagian di dalam pelayanan pada saat itu. Dengan berjalannya waktu, anak saya juga sudah lahir dan saya serahkan kepada Tuhan. Waktu saya penyerahan anak saya ini juga kepada Tuhan saya sendiri. Saya sendiri yang menggendong anak saya kepada Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan, Abednego. Karena dua anak saya itu penyerahannya masih di gereja lama. Ya, Patricia, di sini ada Patricia juga ikut sama kita, nah, dari Banjarmasin. Nah, halo Patricia. Oke. Nah, ya, kedua anak saya bersama dengan Yesaya Goldenmeyer itu penyerahannya namanya waktu di gereja lama itu tardidi ya. Nah, Abednego inilah menjadi anak pertobatan ya, anak ketika dia lahir saya serahkan kepada Tuhan dan makanya diberi nama Abednego ini. Abednego. Nah, disitulah ketika saya sudah semakin maksudnya percaya kepada Tuhan. Nah, saya juga maksudnya melihat perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib itu. Dengan sendirinya Pak Edison mulai dilembutkan hatinya oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan hatinya, dan dia sudah mulai, walaupun pada saat itu mungkin dia masih ya belum sungguh-sungguh 100% ya menyerahkan dia, tapi dia sudah mau ikut beribadah bersama dengan saya. Nah, walaupun hari Minggu ini beribadah, minggu depannya tidak beribadah, ataupun dia kadang beribadah sesudah pulang dari ibadah, karena dia biasa di gereja lama ya, dia masih sungkan dengan tepuk tangan, dia masih kaku gitu. Nah, tapi dia tetap mengikuti, walaupun mungkin ada yang di dalam mengganjal di dalam hatinya. Nah, tapi saya percaya Tuhan. Satu saat saya percaya dia pasti akan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Nah, umur anak saya ini, Abednego ini 1 tahun lebih. Nah, barulah ini 1 tahun, mau 2 tahun ya, Bung ya. Barulah Pak Edison sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dia ambil bagian dalam baptis selam. Nah, dia ambil bagian dalam baptis selam. Nah, pada saat itu dia dibaptis selam di pantai ya Pak, ya di Tanjung Pasir. Nah, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, saya percaya jika dia sudah membuka hatinya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, saya percaya Roh Kudus pasti akan bekerja. Nah, saya sudah dia ambil baptis selam 1 bulan apa berapa? Dia langsung, maksudnya dia tidak lagi melakukan apa yang selama ini dia lakukan. Bahkan dia tadinya perokok berat. Perokok berat 1 hari bisa 2-3 bungkus. Nah, itu sama sekali bisa stop. Nah, dan itu judi juga tidak lagi dia lakukan. Ya. Itulah Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Saya mendapat ayat ini, Bu Linda. Saya diingatkan ayat ini. Firman Tuhan mengatakan dari Yeskiel 36 ayat 25, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu,
dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan saya melihat melalui doa, melalui apa yang seorang istri lakukan. Berjuang itu ada pengorbanan ya. Berjuang itu mustahil tidak ada pengorbanan. Tetapi pengorbanan bersama Tuhan, walaupun mungkin kita di sini nggak lihat ya, Bu ya, banyak air mata yang dicucurkan gitu ya. Tetapi karena bergantung kepada Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan, Tuhan itu nggak tinggal diam. Tuhan itu mendengar kok. Setiap waktu saudara berdoa, Tuhan sudah mendengar. Bahkan Tuhan melakukan jauh lebih baik. Saya melihat bagaimana keluarga ini melayani Tuhan. Kalau tidak pernah tahu, sepertinya semuanya baik, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Keluarga ini boleh melayani Tuhan sebagaimana mereka melayani. Dan saya percaya setiap anak-anak daripada Pak Edison dan Ibu Patricia ada di sini, Yesaya, Abednego, tadi Feby dan Januar, semua anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Karena ada orang tua yang mengasihi Tuhan, yang berjuang dan beriman. Sudah dikasih dalam keadaan apapun, jangan lemah. Karena waktu saya mau masuk ke dalam kesaksian, karena Pak Edison ini juga sedang berapa bulan terakhir ini ketahuan sakit ya Bu ya, dan sampai ke KL segala. Boleh ceritakan singkat Bu supaya kita bisa ini, dan bagaimana Tuhan berperkara luar biasa melalui pergumulan sakit penyakit ini gitu. Ya, puji Tuhan. Nah, ketika kami sudah di dalam Tuhan, semuanya kami sudah berjalan di jalan Tuhan dan masuk ambil bagian dalam pelayanan ketika kami juga mulai dari tahun 2002 ya bergabung di GBI REM. Nah, walaupun pada saat itu ekonomi kami belum dipulihkan, tapi kami percaya dan dengan berjalannya waktu pelan-pelan walaupun pelan-pelan merangkak, tapi ya dilihat Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dia kembalikan semua apa yang dulu habis. Dia kembalikan seperti Bapak Ibu lihat, saudara-saudara lihat pada saat ini kami juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, semua karena Tuhan. Amin. Walaupun kami jatuh bangun pada saat itu, tapi kami seiring sejalan bersama-sama seisi keluarga ambil bagian, anak-anak saya juga semua ambil bagian di dalam pelayanan. Patricia, Yesaya, Abednego semua ambil bagian dalam pelayanan. Mulai dari masih kecil anak-anak ini selalu saya bawa ketika saya melayani, dan mereka hidup di ketika melihat saya melayani, dan mereka dihidupin oleh kemurahan Tuhan juga, mereka juga ambil dalam pelayanan. Disitulah saya boleh lihat karya Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan itu membukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anaknya. Tuhan memulihkan di dalam kehidupan anak-anaknya. Saya boleh saksikan ini, anak-anak saya semuanya sudah selesai sekolah sarjana. Bahkan anak saya Mayer sudah S2, dia sudah kapten di Marine dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Nah, sekarang dia lagi memimpin satu kapal, ya, dia menjadi kaptennya. Itu semua karena berkat Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Bukan sampai di situ saja, ketika juga kami sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, kembali, saya percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena mata Tuhan itu tertuju kepada kami. Tuhan itu menghendaki kami supaya tetap mengandalkan Dia di dalam kehidupan kami. Nah, pada tahun 2019, Pak Edison mengalami sakit yang dia derita, dan itu juga
tanpa ada di dalam pikiran saya. Tadinya Pak Edison fine-fine aja, baik-baik aja, bahkan gemuk gitu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu kok dia tiba-tiba terdeteksi dengan penyakit yang dia derita, yaitu cancer pada saat hari itu. Dan dengan berkat Tuhan kami boleh membawa dia untuk operasi, untuk berobat di KL, di Pineng, tepatnya di Pineng. Dan di sana dia boleh dioperasi. Nah, di situ juga kami boleh melihat tangan Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam menopang kami. Karena kami ketika ini terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan sudah berbicara kepada saya. Tuhan sudah taruhkan dalam hati saya bahwa 1 Korintus 13 ayat 10. 1 Korintus ya 10 ayat 13 ya. Nah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. Nah, di situ saya semakin diteguhkan ketika saya dengan anak-anak berdoa kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami berdoa sampai mencucurkan air mata karena ini kami juga kaget kok bapak rumah tangga bisa terdeteksi dengan penyakit seperti ini gitu kan. Cancer tumor lambung. Nah, saya juga kaget sebagai istri, tapi saya dikuatkan oleh Tuhan. Nah, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatan. Nah, saya diteguhkan, saya berkata kepada anak-anak saya, percaya bahwa Tuhan ada bagi kita. Tuhan mengizinkan ini terjadi karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan sangat menginginkan kita untuk semakin mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Dan saya lihat bagaimana pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, kuasa Tuhan itu terjadi. Pak Edison dioperasi di Pineng. Saya bersama anak-anak saya mendampingi di sana. Saya bersama anak-anak mendampingi, bahkan saudara-saudara saya mendampingi. Walaupun saya berada di negeri orang, saya tidak merasa sendiri. Bahkan hamba Tuhan ada mendampingi saya di sana. Thompson Lumban Gaul ada di sana yang melayani di GBI. Tuhan kirim orang-orang ya, untuk Tuhan berdoa kirim bersama-sama ya. Tuhan kirim. Bahkan hamba Tuhan kirim untuk mendampingi. Dan Bapak Gembala juga begitu setia mendoakan kami ketika kami berada di sana, di Pineng. Disitulah Tuhan berikan kekuatan, berikan kuasanya atas kami. Dan Pak Edison boleh dioperasi berjalan dengan baik. Bahkan yang tidak kami pikir mungkin lama ini baru sadar akan dimasukin di ICU. Kalau orang-orang lain bilang, bahkan dokternya mengatakan sekalipun bisa jadi nanti ini habis operasi masuk ICU. Karena ini tumornya sudah sangat-sangat besar. Tapi dengan kami mengandalkan Tuhan, dengan kami berdoa kepada Tuhan, itu tidak terjadi. 2 jam, 3 jam, Pak Edison sudah sadar dan 5 jam sudah masuk ke ruang perawatan. Tidak ada melalui ICU. Dan dokternya sampai menjumpai saya, Bu, good katanya. Pak Edison tidak masuk dalam ruang ICU. Dia sudah sadar, dia sudah bisa masuk ke ruang Saya percaya perawatan. itu kuasa doa juga ya, Bu ya. Kuasa doa, apalagi waktu kita datang merendahkan diri bersama-sama di dalam keluarga. Dan karena kita semua tahu bahwa keluarga itu sangat-sangat penting dan keluarga itu utama bagi Tuhan. Waktu kita bisa datang bersama-sama dalam kesatuan hati, berkat Tuhan turun seperti Mazmur 133 mengatakan, berkat itu turun dari kepala ke janggut dan ke jubah ya, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, dan saya percaya juga Tuhan berperkara dalam kehidupan Pak Edison dan Ibu dan anak-anak, dan melalui ini keluarga lebih dikuatkan, lebih bersatu, dan saya percaya juga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nanti kita akan ada pertanyaan melalui hanya mungkin karena waktu mungkin bisa 2-3 pertanyaan dikirim kepada chat GBI Victorious Family. Tetapi yang saya mau tanyakan kepada Ibu Lenda, melalui proses sakitnya Pak Edison, bagaimana saat ini Ibu melayani atau apa yang Ibu lihat benar-benar Tuhan itu berperkara dalam keadaan seperti ini pun Ibu bisa melihat tangan Tuhan dalam keluarga. Karena saya sudah melewatin ya bagaimana Tuhan itu menolong. Saya itu sangat yakin Dia adalah Bapa yang baik. Amin.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya. Bahkan situasi-situasi saat sulit seperti ini, masa-masa pandemik tentu, karena Pak Editon harus ada terapi beberapa kali ya ke Pineng gitu. Nah, pas kemo gitu, dia ke kemonya juga karena minum obat dan harus ke sana. Nah, saya berapa kali ini sesudah pandemi nggak bisa ke sana karena di lockdown semua segala macam. Nah, saya yakin, saya tenang karena saya percaya Engkau adalah Bapa yang baik. Saya dalam hati saya bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong dari awal, Tuhan pasti menolong sampai selesai. Tuhan itu tidak pernah tanggung-tanggung. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang tidak pernah tanggung-tanggung. Itu yang ada di dalam iman percaya saya. Karena saya sudah melihat bagaimana Tuhan itu baik, ya. Sampai saya bilang, Tuhan, nyawamu sendiri Engkau berikan bagiku. Bagaimana yang lain tidak Engkau berikan. Haleluya. Aku percaya gitu. Nah, disitulah saya boleh melihat kadang ketika jalan itu seolah-olah kalau melihat logika manusia tertutup gitu. Kita tidak bisa. Tapi saya percaya. Tuhan pasti sanggup buka jalan. Itu yang sudah saya alamin. Amin. Dua kali yang saya tidak bisa berangkat ke Pineng. Di situ Tuhan saya tetap melihat berperkara ya. Tuhan tetap berperkara. Amin. Saya sampai nyanyi. Dia buka jalan saat tiada jalan. Nah, saya menyanyi, saya percaya. Saya percaya Tuhan, Kau buka jalan, Kau pasti memakai siapapun untuk menolong saya. Saya percaya itu, saya bilang. Nah, itu yang terjadi. Dan hingga sampai saat ini Pak Edison tidak pernah terlambat untuk minum obat. Dia dapat, dia tepat pada waktunya dia dapat. Itu dengan caranya Tuhan. Walaupun kadang kalau manusia bilang itu nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu yang saya sudah dapatkan. Oke. Nah, terima kasih Bu Lenda. Dan bagi saudara yang mau kirim pertanyaan mengenai tema ini, silahkan kirim saat ini, karena kita waktunya tinggal kurang dari 10 menit, mungkin 5 menit untuk pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa. Bagaimana keadaan dari kesehatan Pak Edison saat ini, Bu Lenda? Puji Tuhan, kemarin tanggal 2 Juni, Tuhan dokter dari Pineng menganjurkan untuk Pak Edison itu karena di akhir-akhir sudah selesai kemo harus di PET scan. Di PET scan untuk melihat dari darahnya melihat adakah penyebaran atau bagaimana hasil dari selama dia kemo. Nah, ya kita karena tidak bisa sana, dia kasih rekomendasi kita pergi ke sini dan saya lakukan itu di Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah, sesudah Pak Edison di PET scan dan dia kami mendapatkan hasilnya 2 hari kemudian, dahsyat, sungguh dahsyat, luar biasa Tuhan kita, ajaib Tuhan kita. Semua hasil PET scan dari Pak Edison dari kepala sampai ke kaki semua bersih, semua bersih. Tidak ada sel kanker lagi di dalam. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh yakin, sungguh sangat senang. Tuhan Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kepada Tuhan. Semua bahkan dokternya ketika kami kirim hasilnya kepada dokternya, wah puji Tuhan, God good katanya. Dia mengucap terima kasih kepada Tuhan. Dia berkata baik semua baik katanya, bersih semua, tidak ada yang perlu diragukan. Hasilnya bagus. Jadi sudah dilakukan PET scan, itulah hasil yang terakhir dari kanker untuk melakukan PET scan itu bahwa semua dari kepala sampai ke kaki bersih, tidak ada lagi sel kanker. Oke. Ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini ditujukan kepada anak daripada Ibu Lenda. Mungkin bisa dijawab sama Tri atau Feby atau Patricia. Melalui proses yang orang tua lewati, bagaimana tanggapan anak-anak dengan proses tersebut? Mungkin pertanyaannya ini, bagaimana sikap daripada anak-anak baik Tri atau Feby atau Patricia melewati proses ini? Ada yang mau jawab? Mungkin bisa. Patricia, kemana Patricia? Patricia atau Abednego, silakan.
Nah, Agung mau jawab, aku jawab. ya, Silakan. Kakak dulu. Salam. Shalom Patricia. semuanya. Iya, dari yang dialamin sama papi mami, kita sebagai anak-anak ngambil teladannya ya semuanya apa ya, kayak dari waktu awal-awal yang papi main judi segala itu kan kami kan masih kecil. Yang kami lihat tuh waktu yang mami udah sampai bawa kami ke macem-macem itu kan ke tempat papi main judi itu kayak nggak ada gunanya. Papi tetap main judi kan. Terus terakhir pas mami udah kayak bodo amat, malah pelayanan aja, justru papi malah baru berubah gitu. Jadi berarti kayak yang udah apa sih? Yang kita bikin tuh kayak mau sekuat apapun kita bikin, kalau bukan Tuhan yang bikin nggak bakalan ada gunanya. Tapi kalau udah Tuhan yang bikin, kitanya nggak ngapa-ngapain, orangnya langsung berubah gitu. Benar ya Patricia, saya melihat Tuhan sangat sayang banget sama keluarga kamu, ya. Iya, Tante. Dan kalian waktu mami, anak-anak semua merespon, dan juga papi kamu merespon loh, ya. Walaupun tidak langsung, tetapi Roh Kudus sudah berperkara dalam kehidupan papi. Papi juga berespon, Tuhan pulihkan, dan waktu Tuhan pulihkan keluarga, itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Pemulihan daripada Tuhan itu jauh lebih baik daripada waktu mami sama papi menikah. Saya percaya kasih yang Tuhan sudah berikan kepada mami dan papi saat ini benar-benar kasih mula-mula. Makanya mami sama papi kamu sekarang kayak lovebirds all the time. Sayang selalu satu sama lain, nempel terus ya. Itu semua karena kasih Tuhan. Patricia, kamu anak yang diberkati. Saya percaya mami sama daddy, your dad udah memberikan warisan iman kepada kamu, juga kepada semua Abednego di sini, kepada Yesaya, kepada Januar, ya, lima-limanya semua mendapat warisan iman. Hari-hari ini kalian yang harus keluar dan menjadi dampak biar nama Tuhan dimuliakan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Satu pertanyaan lagi, kemudian kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, begitu baik. Kesaksian perjalanan iman Ibu Linda luar biasa. Sejak pertobatan 2002 dalam pengembalaan Pak Supit, apa yang Ibu bisa sampaikan kepada kami yang menonton acara ini? Pesan apa yang Ibu mau sampaikan kepada kita semua dengan melalui perjalanan iman Ibu Linda? Ya, saya kasih buat tips ya buat keluarga-keluarga semua, karena saya sudah melalui itu. Ketika ada masalah di dalam kehidupan kita, karena kita tidak bisa lepas dari masalah, baik itu masalah rumah tangga, keluarga, ya keuangan, apa semua, jangan lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri bukannya baik, malah hancur. Malah itu nanti nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi yang kita dapat. Nah, jangan kita menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau kita menyalahkan satu dengan yang lain, di situ kesempatan si iblis, karena kita membuka celah. Di situ kesempatan si iblis untuk semakin mengacau di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Jadi dengan kejadian yang saya alamin ini, kita sebagai keluarga-keluarga yang sudah mengerti akan firman Tuhan, yang sudah melayani Tuhan, walaupun masalah apapun, sehebat apapun, baik itu dari sakit, penyakit, dari keuangan, dari rumah tangga, suami, istri, anak-anak, biarlah kita izinkan Tuhan yang berperkara, yang ambil bagian di dalam kehidupan kita. Kita hanya datang kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, apapun itu. Memang kadang daging kita ini berontak ya dengan kejadian masalah yang kita alami, tapi itu tidak ada gunanya. Biarlah kita semakin merendahkan hidup kita di bawah tangan Tuhan. Biar kita semakin berkurang-kurang, katakan Tuhan yang semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Kalau mungkin selama ini kita mengambil
menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita, sudah sekarang jangan. Amen. Serahkan semua kepada Tuhan. Itu sudah saya alami. Terima Dan kasih, sudah Bu Linda. kami sudah melewati semua itu. Nah, itu aja sermoni. Thank you so much. Saudara yang dikasihi Tuhan, never, never, never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Biar izinkan Tuhan berperkara dalam masalah kita. Karena Dia mampu, Dia bisa. Dan waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita bersama-sama bisa. Karena kita bergantung kepada Tuhan yang tidak terbatas. Sekarang kita serahkan kepada Bapak Gembala untuk tutup dengan mungkin ada pesan atau tutup dengan doa. Saya serahkan kepada Pastor Abraham Konrad Supit. Terima kasih Bu Linda, terima kasih Pak Edison, terima kasih Patricia, Abednego, Feby, dan Yesaya yang tidak ada di sini, juga Januar. Kami sangat-sangat mengucap syukur kesaksian yang luar biasa memberkati setiap kita. Dan Yesus memberkati. Pak Gembala. Baik, terima kasih Pak Edison bersama Ibu Linda, anak-anak, mantu, bahkan cucunya. Semua ini menjadi berkat bagi semua yang hadir dan teman-teman yang hadir. Saya tidak sebutkan satu lepas satu, tapi saya percaya kehadiran Bapak Ibu sekalian. Melalui Zoom ini kita semua diberkati. Yang hadir diberkati, kita semua juga yang ada di tempat ini juga diberkati. Dengan cara luar biasa aja melalui kesaksian dari keluarga Pak Edison bersama Ibu Linda, sekeluarga. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan kasih anugerah berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kekasih-kasih Tuhan yang mengandalkan, berharap, bersandar dan hanya percaya padamu. Apapun yang mereka Tuhan dambakan, rindukan, semua Engkau genapkan tepat pada waktunya. Engkau telah membuktikan Tuhan tidak ada perkara mustahil bagimu. Engkau bisa pulihkan kehidupan keluarga dari Pak Edison bersama Ibu Linda. Apa yang Kau panggil, apa yang Kau pilih, apa yang Kau tetapkan, Engkau tidak pernah gagal, sehingga akhirnya menjadi suatu kesaksian yang luar biasa, di mana Pak Edison dipulihkan dalam kehidupan rohaninya, dia datang padamu, jadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, Bapak. Lebih daripada itu, Bapak, Engkau juga membuktikan, Tuhan, kalau Engkau yang panggil, Engkau yang pilih, Engkau tetapkan sebagai umat kekasih anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau juga merawat dan memelihara kehidupan dari Pak Edison. Sehingga apapun sakit penyakit boleh mampir sejenak, tapi justru melalui sakit penyakit nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Bapak. Keluarga ini makin mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya padamu, Bapak. Dan begitupun semua yang hadir tanpa kecuali, Bapak, Engkau berkati kami semua dengan khairat, luar biasa ajaib. Kehidupan kami, keluarga kami, Tuhan, masa depan kami, diberkati dengan khairat luar biasa ajaib. Khususnya juga Pastor Munik, Bapak, Engkau berkati dengan khairat luar biasa ajaib. Saat ini dia sebagai, Tuhan, mengembalakan keempat anak yang Kau titipkan, bahkan juga sebagai juga ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga yang ada dalam kehidupan, perjalanan kehidupannya, sebab suaminya saat ini jauh darinya, Tuhan, sedang dalam usaha, bisnis, pekerjaan, Engkau tetap memberkati Tuhan dengan khairat luar biasa ajaib. Terima kasih, Bapak. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu, Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan memberkati setiap Tuhan, kekasih-kasih Tuhan, khususnya rekan-rekan sekerja dan semua jemaat Tuhan. Engkau berkati dengan khairat luar biasa ajaib. Jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, maut. Oh Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan khususnya melalui sampar sakit penyakit apapun juga, bahkan Tuhan dalam virus COVID-19, Tuhan, Engkau halaukan dalam perjalanan kehidupan kekasih-kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mau tidur dengan enak, Bapa, bangun kembali pada besok pagi hari dengan tubuh yang sehat, dan melalui tubuh kami, Tuhan, yang Engkau titipkan dan percayakan dalam kehidupan kami mau mempermuliakan Engkau melalui kehidupan kami, keluarga kami, komunitas kami, pelayanan kami. Biarlah semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan sekali lagi kami istirahat dengan enak. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Puji Tuhan. Amin. 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 Tuhan berkati semua. Tuhan Dengan berkati. heran luar biasa ajaib. Tuhan berkati. Thank you. Makasih Bu Linda, Pak Ya. Edison, semuanya, Terima Nana. kasih luar biasa.